Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu ketua kelompok pada pertemuan hari ini dan Ibu tuan rumah menyediakan tempat kita. Silahkan minum, Bu. Dah diminum, Bu? Panas masih, Pak. Ya, oke, Bu. Jadi lanjut saja, Bu, sambil mengisi absen nanti, Bu, kita lanjutkan sesi kita pertemuan hari ini, yaitu sesi 12 tentang perlindungan anak, ya, Bu. Saya belum absen, Pak. Tadi malam absennya. Ya, nanti, Bu, nanti ya, Bu terlambat datang. Nah, ini dalam hal ini kita membahas tentang pencegahan pelantaran dan eksploitasi. Nah, jadi ibu-ibu semua, ini yang kita bahas di sesi ini tentang pencegahan pelantaran dan eksploitasi anak, ya, Bu, ya. Ini sering kita lihat di TV-TV. Nah, coba, Bu, dibuka buku pintarnya. Udah dibuka, Bu? Tak nampak lagi, Pak. Nah, ada di situ gambar halaman 33, Bu. Nah, bisa bacanya, Bu? Enggak nampak, Pak. Nah, biarkan saya bacakan, Bu. Nah, ini ada kisah, Bu. Nah, kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Ini baru viral kemarin ini, Bu. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilegok, Bayumas, Jawa Tengah, Tasripin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Gitu, Bu. Itu di buku pintarnya, Bu. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Nah, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya ini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Begitulah, Bu, kisahnya, Bu. Jadi kasihan kita lihat, Bu. Kasihan, ya. Ya, jadi itu yang perlu kita bahas pada hari ini tentang dimana tentang penelantaran. Nah, kita bahas tentang penelantaran. Apa itu pengertian penelantaran, Bu? Siapa yang tahu? Membuang anaknya, Pak. Wah, nah, betul sekali, Bu. Membuang anak ditelantarkan, ya, nggak diperhatikan, ya, Bu. Nah, ini kita pengertian tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani maupun jasmani, gitu, Bu. Jadi Maupun sosial, ya, Pak. tidak sosial. Jadi anak yang terlantar itu anak yang ditelantarkan oleh orang tua atau pengasuhnya. Pengasuhnya itu tahu maksudnya, contoh pamannya, kakeknya, abangnya, sepupunya, itulah pengasuhnya, Bu. Ditelantarkan tanpa diberikan nafkah, ya kan? Disuruh bekerja, ya, Pak. ya, betul, Bu. Dilibas atau dimarah-marahi terus dari rumah, ya kan? Ditelantarkanlah pokoknya, Bu. Dibiarkan gitu tanggung jawabnya, mau makan dia mau enggak peduli orang tuanya, gitu maksudnya, Bu. Nah, contoh-contoh penelantaran ini ada banyak, Bu.
Salah satunya tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Nah, ibu-ibu ada seperti itu? Tidak ya, Tidak saya ada ya Pak. sempat ada Bu, saya penjarakan ibu-ibu semua. Nah, kan Oh, gitu. jangan. Bahaya nanti Bu, karena ibu-ibu ini dalam pemantauan kami Bu, dalam program ini. Jangan sampai menelantarkan anak Bu. Walaupun kita sangat marah pada anak kita, karena dia akibat bandal. Jangan sampai marah ya, menelantarkannya Bu. Ya Bu ya. Janganlah Pak. Nah, salah satu contohnya Bu, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah ini jangan pula ibu suruh anak-anak ibu nanti di kolong jembatan tidur atau di luar, gak ibu kasih ke rumah. Nah, banyak kita lihat kisah-kisah seperti kisah ibu tiri katanya Bu. Nah, gitu. Jangan sampai itu Bu. Ya. Lanjut Bu. Tidak. Pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Nah, terus ibu suruh kerja anaknya. Nggak mau bermain dia, nggak ibu kasih. Itu tidak boleh Bu. Nah, ya Bu ya. Baru tidak diizinkan sekolah. Nah, bagaimana nanti mau meningkat dia Bu kalau nggak diizinkan sekolah? Nah, ya. Itu contohnya lagi Bu. Tidak melakukan Imunisasi terhadap anak. nah, banyak ya Bu. Tidak ke Posyandu untuk menimbang berat dan mengukur tinggi badan. Tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Nah, ini juga Bu termasuk nanti ibu-ibu sudah termasuk contoh penelantaran itu ketika anak ibu tidak ibu bawa ke posyandu. Nah, bahaya itu Bu. Atau anak ibu sakit ibu biarkan di rumah, nggak ibu bawa ke puskesmas, itu juga penelantaran namanya ya. Oke Bu, tidak mendukung pendidikan anak. Nah, apalagi itu Bu, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak, tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, apalagi nih Bu, nah, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau menghubungkan dengan orang lain, ditinggal sendiri, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak diperdulikan. Jadi itulah contoh-contoh Bu untuk penelantaran anak. Saya harap ibu-ibu jangan meniru ini ya. Jangan pula ibu biarkan anak-anak ibu terlantar. Walaupun anak-anak ibu cuma ada 12, ada yang 11, ada 10. Jangan sampai terlantar Bu. Ya. Oke Bu, ada yang perlu ditanyakan Bu? Pas, Mengenai materi kita hari ini. Saya harap nanti Bu, setelah kita pelajari tentang materi penelantaran anak ini Bu, itu bisa Ibu terapkan di rumah. Saya tidak maksud mengajari ibu-ibu semua, namun saya menyampaikan apa yang baru untuk kita. Mungkin ibu-ibu lebih berpengalaman dalam pengasuhan anak ini. Jadi perlindungan anak ini harus kita jaga Bu ya. Ada undang-undang sekarang Bu, nggak boleh lagi kita sembarangan untuk memukul anak. Nah itu Bu, salah satunya tidak boleh lagi kita menelantarkan anak ya Bu. Jangan sampai Bu ya. Jadi itu intinya pertemuan kita pada hari ini Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, ayo kita ice breaking dulu Bu. Ayo Bu ya, saya bilang tepuk jos, yes gitu ya Bu. Berapa kali Pak Nah, yes ya? 3 kali aja Bu. Tepuk jos, yes. Oke Bu, terima kasih untuk kita semua. Demikian yang perlu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas perkataan yang hilaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.